Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar? Semoga hari ini rekan-rekan sangat bugar cukup ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Sal, praktisi soft skill. Satu pengalaman yang diceritakan oleh kawan saya ini menarik dan mungkin rekan-rekan juga punya pengalaman yang sama ya, yaitu kata apa? Ngarep. Nah, kawan saya ini menceritakan bagaimana akhirnya dia terbuka pikirannya bahwa ngarep itu keliru. Ngarep itu tidak tepat. Ceritanya adalah dia ingin agar jualannya lebih bagus katanya. Sehingga dia sebenarnya sudah punya lapak gitulah, sebut saja begitu ya. Sudah punya toko. Tetapi karena dia kepingin jualannya lebih laku, maka dia coba nempel ke lapaknya orang lain dengan harapan pembelinya akan lebih banyak. Tapi setelah dievaluasi ternyata dia dinyatakan tidak bisa terus di lapak itu. Wow, lalu pertama dia agak menggerutu dan cenderung marah. Kenapa sih pelit amat, kata dia. Tapi setelah kemudian dia tenang, lalu akhirnya, oh iya betul juga ya. Kenapa saya tidak merawat lapak saya secara optimum, secara bagus. Malah saya mencoba tengok-tengok ke sana kemari yang ternyata terlihat saja. Padahal nyatanya tidak demikian. Itu yang disampaikan rekan-rekan. Maka dia akhirnya menggarisbawahi sebuah kata apa? Harapan katanya. Dan kata dia, harapan itu sangat berbeda dengan ngarep, bro, kata dia. Oh ya, kata saya. Lalu dia menjelaskan kalau harapan itu hubungannya dengan sebuah optimisme yang benar. Tapi kalau ngarep motifnya menurut hemat saya ya nggak benar. Dia motifnya tangan di bawah nih. Kalau harapan tangan di atas. Jadi giving dulu, kasih dulu. Hasilnya ya nanti. Memang kadang-kadang bisnis itu ketemu dengan situasi-situasi seperti itu. Rekan-rekan, apa yang disampaikan kawan saya tadi dengan penuh semangat, akhirnya saya maknai sebagai ketika orang hidup berharap boleh, punya harapan boleh. Kalau ngarep, hati-hati. Kawan saya tadi kecewa dan menyimpulkan itu keliru. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman rekan-rekan. Bisa jadi ada yang punya pengalaman menarik sekali mengenai fakta ngarep ini. Dan saya juga berharap rekan-rekan mau berbagi bagaimana pengalaman tentang ngarep dan punya harapan atau berpengharapan. Silahkan rekan-rekan berbagi. Ayo kita belajar bersama supaya perjalanan kita untuk bugar cukup menjadi semakin terbuka. Karena ada banyak area yang bisa kita dalami, ada banyak area yang bisa kita tekuni. Pertama-tama bagaimana kita meningkat secara kualitas untuk semakin bugar cukup. Dan dengan satu kata harapan yang optimisme positif menguatkan, mendorongnya, memberi energi di situ. Begitu rekan-rekan, saya mengundang kalau rekan-rekan ada yang punya pengalaman, ayo di-share, di komen di bawah supaya kita bisa saling belajar. Kalau merasa bahwa video ini bagus untuk di-forward, silahkan di-forward rekan-rekan. Terima kasih ya rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.